Ini adalah cerita yang benar-benar dalam dan mengena banget tentang leadership, kepemimpinan. Ini adalah cerita tentang seorang ibu yang sangat emosi terhadap anaknya yang punya kebiasaan buruk, yaitu makan makanan yang manis, makan gula, makan permen, makan coklat, makan snack manis, makan kue manis. Pokoknya seneng banget hal-hal. Udah dikasih tahu berkali-kali, udah diberitahu, udah dinasehatin, udah ditegur, udah dimarahin, masih aja nggak nurut, masih aja terus makan makanan yang manis, berakibat nggak bagus untuk buat kesehatannya. Sampai pada suatu hari ibu ini memutuskan untuk membawa anak ini ke guru yang dia hormati, yaitu adalah Mahatma Gandhi. Dia datang membawa anaknya ke Mahatma Gandhi. Kemudian dia ceritakan masalah anak itu dan minta agar Mahatma Gandhi memberikan nasihat pada anaknya, minta anaknya untuk berhenti makan gula, makan makanan yang manis. Kemudian Mahatma Gandhi menatap ibu itu dan anak itu berkata, "Kalian sekarang pulang, 2 minggu lagi datang ke sini lagi." Ibu itu bingung gitu, kenapa disuruh bertahan 2 minggu lagi, tapi karena dia menghormati Mahatma Gandhi, ya dia baik gitu. Terus dia pulang. Singkat cerita, 2 minggu kemudian ibu dan anak itu datang lagi menemui Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi mengingat ibu dan anak itu, kemudian meminta anaknya untuk maju mendekat ke Mahatma Gandhi. Ditatap mata anak itu dengan lembut. Kemudian Mahatma Gandhi berkata, "Nak, kamu harus berhenti makan gula. Itu tidak baik untuk kesehatanmu." Anak laki-laki itu mengangguk dan berjanji tidak akan melanjutkan kebiasaan buruknya itu lagi. Ibu anak laki-laki itu kaget, tapi setelah itu disuruh pulang. Dan benar, ternyata beberapa bulan kemudian ibu itu ketemu Mahatma Gandhi lagi, berkata, "Mahatma Gandhi, apa yang kamu lakukan? Kamu hanya mengucapkan 1-2 kalimat ke anakku dan dia benar-benar nurut sampai sekarang dia tidak makan gula lagi. Padahal saya sendiri sebagai ibunya sudah berkali-kali tahu menasehati, tapi dia tidak pernah mendengarkan." Dan dia juga bingung, kalau hanya untuk mengucapkan itu kenapa harus 2 minggu lagi kembali, kenapa tidak diucapkan saat pertama kali mereka datang. Gandhi tersenyum, dia berkata, "Begini Bu, saat ibu datang pertama kali, saya sendiri masih makan gula gitu, saya sendiri masih makan makanan manis, jadi saya tidak bisa memberikan nasihat itu. Tapi ketika ibu datang 2 minggu kemudian, saya sudah tidak makan gula sama sekali." Ibu itu terkaget. Wow, luar biasa. Jadi Gandhi hidup dalam integritas sedemikian rupa sehingga dia tidak akan membiarkan dirinya memberikan nasihat kecuali dia hidup dengan itu sendiri. Ini dalam bagi kita para leader, bagi Anda para leader gitu. Sehingga ketika kita mau mengucapkan sesuatu, sudahkah kita melakukannya? Benarkah kita benar-benar memahami apa yang kita sampaikan, yang kita sarankan, yang kita nasihatkan ke orang lain? Jadi ketika Gandhi sendiri sudah berhenti makan gula, ketika dia memberikan nasihat untuk orang lain tidak makan gula, yang saya pikir itu adalah energinya luar biasa pasti. Dan orang tersebut bisa merasakan bahwa oh ini beneran ini. Nah, ini saya juga belajar banyak sih tentang cerita ini ya, bagaimana kita bisa walk the talk and talk the walk, sehingga kita bisa transfer energi itu. Bayangkan jika Anda mau transfer uang ke teman Anda 1 miliar, kalau di rekening Anda tidak ada 1 miliar, Anda tidak bisa transfer. Begitupun kalau ngomongin keyakinan, kalau Anda sendiri tidak yakin, bagaimana kita bisa meyakinkan tim Anda? Kalau Anda misalnya tidak bahagia, bagaimana Anda bisa mentransferkan kebahagiaan ke orang lain? Jadi ini kayak rumus, kita perlu membuat sebuah energi besar dalam diri dengan integritas tadi. Artinya kalau kita yakin, kemudian kita ceritakan ke orang, orang juga akan yakin. Kalau kita bahagia, kita membuat orang lain bahagia juga, mereka juga akan lebih mudah bahagia. Karena mereka merasa kita adalah orang yang bahagia. Jadi ini cerita yang mendalam tentang seorang leadership yang luar biasa. Keren. Thank you.